Shalom, selamat sore sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Meskipun situasi dan keadaan tidak memungkinkan sehingga kita harus melakukan ibadah di rumah kita masing-masing, namun keadaan ini tidak boleh memperkecil semangat kita. Tidak boleh menyurutkan semangat kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Situasi dan tempat tidak boleh mempengaruhi persekutuan kita dengan Tuhan. Ibadah kita tidak bergantung kepada kapan waktunya dan di mana tempatnya. Bahkan tidak tergantung kepada berapa jumlah yang hadir. Sebab Tuhan Yesus berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dalam dialog dengan perempuan Samaria, Tuhan Yesus berkata bahwa ibadah yang benar atau penyembahan yang benar kepada Allah itu tidak ditentukan oleh tempat tertentu atau situs peribadahan tertentu, atau tidak ditentukan pula oleh ritus atau upacara, tata cara keagamaan tertentu. Tetapi penyembahan yang benar kepada Allah itu adalah penyembahan yang dilakukan di dalam roh dan kebenaran. Maka saya percaya meskipun kita hanya 2-3 orang di rumah kita sendiri, bahkan mungkin seorang diri untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam ibadah mandiri pada sore hari ini, saya percaya Tuhan ada bersama dengan kita sekalian. Dan ketika mendengar firman Tuhan, doa saya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita tunduk kepala bersama dan kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu dengan penuh kerinduan, membawa bejana hati kami ke hadapan hadirat-Mu untuk diisi kembali dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami dan memberkati kami dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan pakai untuk menjadi saluran berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan pada sore hari ini saya ambil dari 2 Tawarikh pasal 7 ayat 13 dan 14 yang berbunyi demikian. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat-ayat yang kita baca pada sore hari ini adalah firman yang disampaikan oleh Tuhan sendiri sebagai jawaban atas doa Salomo. Dalam 2 Tawarikh pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-42. Di sana kita bisa melihat dan membaca secara panjang lebar doa Salomo. Minta berkat Tuhan, minta perlindungan Tuhan, minta pemulihan Tuhan apabila ada malapetaka yang menimpa umat Tuhan. Dan doa itu disampaikannya kepada Tuhan ketika upacara penabisan bait Allah. Dan untuk menjawab doa Salomo itu, maka firman yang disampaikan di dalam ayat yang kita bacakan tadi itu disampaikan oleh Tuhan. Nah, hal yang menarik untuk kita perhatikan dari pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini ialah bahwa baik isi doa Salomo itu maupun isi dari firman jawaban yang Tuhan sampaikan atas doa Salomo itu terungkap bahwa atau ditegaskan bahwa ada kemungkinan Tuhan sendiri mendatangkan malapetaka, termasuk penyakit sampar atas umatnya. Saya perlu tegaskan lagi, ada kemungkinan
Tuhan sendiri yang mendatangkan malapetaka, termasuk penyakit sampar atas umatnya. Jadi kita perlu meluruskan pemahaman kita, malapetaka, penyakit sampar tidak selalu bersumber dari pekerjaan iblis. Tuhan sendiri bisa mendatangkannya. Dan dari ayat-ayat ini kita mendapatkan pencerahan bahwa sebab mengapa Tuhan mendatangkan malapetaka atas umatnya adalah karena dosa. Secara khusus, penyakit sampar adalah wabah penyakit menular yang menular dengan cepat dan memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Seperti kenyataan yang kita hadapi pada hari-hari ini, di mana seluruh dunia dihinggapi ketakutan menghadapi wabah virus corona atau COVID-19. Menurut data sudah lebih dari 180 negara yang mengalami pandemik dari virus yang ganas ini. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, penyakit sampar dikenal sebagai wabah yang mengakibatkan kematian yang mengerikan dan hampir selalu dipandang sebagai hukuman Allah atas dosa umat manusia maupun dosa umat Tuhan secara khusus. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa penyakit sampar dapat menimpa orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Sebagai contoh, penyakit sampar yang menimpa negeri Mesir menjelang bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi penyakit sampar juga bisa terjadi atas umat Tuhan. Sebagai contoh, ketika Raja Daud menghitung jumlah rakyatnya, Tuhan murka dan Tuhan mendatangkan penyakit sampar yang menelan 70.000 jiwa mati sia-sia karena penyakit sampar. Kisahnya kita bisa baca di dalam 2 Samuel pasal yang ke-24. Di dalam firman jawaban Tuhan atas doa Salomo yang kita baca tadi, Tuhan memberikan solusi kepada umatnya. Apabila mereka dilanda penyakit sampar, solusinya ialah merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, bertobat, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Dengan itu Tuhan berjanji akan mendengar doa mereka dari sorga dan akan memulihkan negeri mereka. Saya percaya bahwa solusi yang ditawarkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel di dalam menjawab doa Salomo tadi, esensinya tetap sama dan tetap berlaku sepanjang masa dalam sejarah kehidupan atau sejarah peradaban manusia. Dan saya percaya pula esensi dari solusi yang diberikan Tuhan kepada Salomo ini tadi juga relevan untuk ditawarkan kepada dunia pada hari-hari ini yang sedang dilanda suasana mencekam menghadapi ancaman COVID-19. Dari nas bacaan kita pada sore hari ini ada 2 hal yang perlu kita garis bawahi sebagai solusi di dalam menghadapi ancaman penyebaran virus COVID-19 ini. Yang pertama adalah merendahkan diri, berdoa, memohon pengampunan dari Tuhan. Saya prihatin, terutama di media sosial, melihat orang saling nyinyir, terutama antar orang Kristen sendiri. Ada yang bertanya, di manakah kesembuhan ilahi? Di manakah KKR demonstrasi mujizat? Di manakah khasiat perjamuan kudus, minyak urapan, dan sebagainya. Karena memang dalam situasi seperti ini, seolah-olah semua tiarap. Seakan Injil sudah tidak heran lagi. Seakan firman Tuhan dan kuasa bilur Yesus sudah tidak berkuasa lagi. Tetapi kita lupa,
Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa ketika penyakit sampar melanda umatnya, solusinya bukan kebaktian kebangunan rohani yang disertai mujizat kesembuhan ilahi. Sekali lagi, solusinya bukan ibadah KKR yang disertai mujizat kesembuhan ilahi. Tetapi solusinya ialah merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, serta berdoa, memohon pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Seharusnya inilah yang kita lakukan sebagai umat Tuhan dalam situasi seperti ini. Bukan malah mendompleng musibah ini untuk saling menyinyir dan saling menyerang. Kita melihat politisi saling menyerang dengan mendompleng wabah virus corona ini untuk menyerang lawan politiknya, tentu dalam rangka kepentingan politiknya sendiri. Para usahawan, para pedagang saling menyerang dengan memanfaatkan situasi ini untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri, bagi usahanya sendiri. Bahkan tidak kalah serunya juga para agamawan, bahkan agamawan mendadak kadang-kadang juga saling menyerang satu dengan yang lain dengan mengutip ayat Alkitab sepotong-sepotong, mengutip dalil-dalil agama keluar dari konteksnya untuk kepentingan pembenaran dogmatisnya sendiri. Ini hal yang patut kita sayangkan. Allah kita adalah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Ia sangat rindu menyatakan kasih setianya kepada umatnya. Jangankan kepada umat Tuhan, kepada penduduk kota Niniwe yang terkenal jahat saja. Ketika mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan berbelas kasihan, mengampuni dosa mereka dan membatalkan hukuman yang Tuhan telah rancangkan atas mereka. Terhadap orang jahat seperti penduduk kota Niniwe saja, Tuhan berbelas kasihan apabila mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apalagi umat Tuhan. Tuhan sangat rindu menyatakan kasih setianya apabila kita mau merendahkan diri, mohon ampun dan minta pengampunan, berbalik kepada Tuhan dengan pertobatan yang nyata. Yang kedua adalah bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Nas bacaan kita dari 2 Tawari pasal 7 ayat 14 tadi jelas menekankan pertobatan sebagai syarat mutlak untuk menerima pengampunan dosa dan pemulihan hidup. Dikatakan, jika umatku yang atasnya namaku disebut berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sejarah peradaban umat manusia menurut kacamata Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa ketika kejahatan manusia sudah kelewat batas, maka Allah mendatangkan murkanya atas manusia. Sebagai contoh, pemusnahan peradaban umat manusia pada zaman Nuh dan juga pada zaman Lut. Jelas kita ketahui bahwa dua peristiwa itu terjadi oleh karena kejahatan manusia sudah melampaui batas. Peradaban zaman Nuh dihancurkan dengan air bah, dan peradaban zaman Lut dihancurkan dengan api dan belerang. Sudah terlalu banyak dosa dan kejahatan yang diperbuat oleh umat manusia, bahkan oleh umat Tuhan sendiri. Tiap-tiap hari kita menyaksikan kejahatan merajalela, kekerasan merajalela, korupsi, perselingkuhan, seks bebas, pornografi, narkotika, dan puluhan bahkan ratusan jenis kejahatan yang lain makin menghebat. Dilakukan secara terang-terangan bahkan oleh umat manusia di atas permukaan bumi ini. Semua itu tentu membuat Tuhan murka, pasti membuat Tuhan murka, dan bisa jadi
Sekali lagi saya katakan, bisa jadi COVID-19 ini menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk menegur kita dengan maksud membawa umat manusia kembali kepadanya, kembali kepada jalan pertobatan. Saya percaya bahwa solusi yang ditawarkan lewat firman Tuhan pada sore hari ini bisa menjadi salah satu yang efektif untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Saya katakan salah satu yang efektif, bukan satu-satunya yang efektif. Sebagai hamba Tuhan, saya meyakini bahwa jika wabah COVID-19 ini dikehendaki oleh Tuhan sebagai cambuk peringatannya atas kejahatan umat manusia seperti yang telah saya gambarkan tadi, maka wabah ini tidak dapat diatasi hanya dengan tindakan medis belaka. Saya tegaskan sekali lagi, wabah ini tidak hanya bisa diatasi dengan pendekatan medis belaka. Kita harus mensinergikan atau menyeimbangkan antara pendekatan medis dengan pendekatan kerohanian, pendekatan spiritual. Pendekatan medis antara lain dengan menaati dan menuruti protokol kesehatan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kita. Termasuk diantaranya ialah dengan melakukan himbauan untuk social distancing. Oleh karena itulah, maka sore hari ini kita terpaksa melakukan ibadah secara mandiri di rumah kita masing-masing. Dan Bapak Ibu Saudara harus mendengarkan firman Tuhan secara online di rumah masing-masing. Semua itu dalam rangka melaksanakan himbauan pemerintah kita, dalam rangka mengikuti protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sementara pendekatan spiritual, pendekatan rohani mengharuskan kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa mencari wajah Tuhan, serta bertobat dari segala dosa dan kejahatan kita. Mudah-mudahan Tuhan berbelas kasihan atas kita, mengampuni segala dosa kita, dan memulihkan negeri kita. Amin. Tunduk kepala bersama di hadapan Tuhan. Bapa, kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Di rumah kami masing-masing, kami tahu Engkau ada bersama kami. Kami mohon ampun atas segala dosa kami, dosa keluarga kami, dosa seluruh umat Tuhan, bahkan dosa seluruh warga bangsa kami, dosa seisi dunia ini. Kami mohon ampun Tuhan, dan kami mohon belas kasihan-Mu atas umat manusia. Tuhan campur tangan dalam upaya mengatasi penyebaran wabah COVID-19 ini. Pulihkan umat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Tuhan memberkati mereka, rumah tangga masing-masing, aktivitas mereka masing-masing. Meskipun mereka hanya dapat melakukannya di rumah masing-masing, Tuhan tetap memberkati. Berikan selalu kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu melingkupi seluruh hidup mereka. Turunkan segala berkat-Mu atas umat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, biarlah segala berkat yang melimpah dari Allah Bapa kita di sorga, cinta kasih dan penyertaan dari kita Yesus Kristus, serta penghiburan dan kekuatan baru senantiasa di dalam kuat kuasa Roh-Nya yang kudus, menyertai kita mulai sore hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.